sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, tubuh manusia memang sudah didesain sangat baik untuk dapat bertahan dalam menghadapi penyakit. Bukan berarti Anda kebal terhadap risiko penyakit. Sehari-hari, kita dihadapkan dengan berbagai macam risiko penyakit. Salah satu yang paling sering terjadi dan tidak disadari adalah paparan radikal bebas. Radikal bebas merupakan suatu molekul yang dapat merusak sel tubuh. Mereka berasal dari efek paparan sinar matahari yang berlebihan, kemudian polusi udara, hingga sejumlah makanan olahan. Dan dampaknya bisa menyebabkan gangguan kesuburan, baik pada wanita maupun pria. Apakah Anda pernah membayangkan sebelumnya? Lantas bagaimana cara kita mencegah dampak radikal bebas tersebut? Mari kita bahas secara lengkap. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, saya Dilo senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Bagaimana keadaan Anda pemirsa? Semoga dalam keadaan yang baik, yang segar dan juga bugar saat ini. Hari ini mari izinkan kami memberikan Anda solusi yang paling tepat untuk kesehatan Anda. Dan mari buka pikiran dan hati Anda karena praktisi kesehatan akan memberikan berbagai nasihat motivasi untuk Anda semua. Hari ini tema yang sangat menarik, dari radikal bebas bisa mempengaruhi kesuburan kita, berarti ada penuaan dini pada organ vital kita. Nah, hari ini kita mau memberikan Anda tips kesehatan. Tahukah Anda radikal bebas menyebabkan infertilitas pada pria-pria? Wah, bahaya nih. Dan yang kedua adalah wanita gemuk memiliki usia reproduksi yang lebih tua. Waduh, ini harus dibahas pemirsa dan tentunya saya akan dibantu oleh para praktisi kesehatan. Mari saya kenalkan Anda. Di sini sudah ada Mbak Preti, Mas Boyke, Mas Boy Abdin. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Jangan lupa bahagia. Wah, tadi kita melihat satu cuplikan ya. Cuplikan ini yang tidak bisa kita hindari. Indonesia penuh dengan polusi. Betul. Sinar matahari kita nggak bisa lari. Betul. Bahkan kita butuh untuk vitamin D-nya. Tiap tahun ada tuh. Di sini juga kita makan gorengan setiap hari. Makan sate yang dibakar mungkin sampai hitam-hitam. Radikal bebas semuanya. Nah, ini mempengaruhi kesuburan. Nah, kira-kira mungkin dijelaskan dulu dari cuplikan tadi kita lihat seberapa bahaya sih bagi kesehatan kita, terutama kita orang Indonesia yang penuh dengan radikal bebas ini. Oke, jadi pertama perlu kita pahami apa sih itu radikal bebas. Jadi radikal bebas merupakan zat-zat kecil yang dapat merusak sel tubuh kita yang bisa berasal dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh kita juga memproduksi radikal bebas, terutama pada saat kita olahraga berlebihan, tidurnya kurang, stres berlebihan, lagi begadang, atau memang orang-orang dengan penyakit kronis seperti tensi tinggi, diabetes, kolesterol, tubuhnya memang akan lebih banyak memproduksi radikal bebas tersebut. Radikal bebas ini seperti penjahat. Nanti dia membuat kerusakan-kerusakan yang ada di sel tubuh kita, nantinya menyebabkan penuaan dini maupun berbagai macam komplikasi. Nah, bagaimana yang dari luar tubuh? Kita sama-sama lihat polusi udara dikatakan bertanggung jawab atas 29% kasus kematian dari kanker paru-paru. Bahkan stroke sendiri juga bisa disebabkan karena polusi udara. Kita lihat polusi udara bertanggung jawab atas 24% kematian stroke dan 25% kasus kematian dari serangan jantung, dan penyakit paru itu hampir separuh ya, 43% ini disebabkan karena paparan polusi udara. Jadi polusi udara, radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita ini nggak cuma berhenti pada area tersebut saja. Dia ikut beredar ke seluruh pembuluh darah dan merusak keseluruhan pembuluh darah kita. Oke, di sini kita masuk kepada infertilitas. Nah, ini dia pemirsa, tahukah Anda radikal bebas menyebabkan infertilitas pada pria-pria? Waduh, ini satu ancaman di mana ini sudah berhubungan dengan kesuburan pria. Bagaimana penjelasannya? Ya, jadi pria itu kan kita identikan kesuburannya itu berkaitan dengan kualitas sperma. Betul. Ya, jumlah
kemudian juga gerakan, bentuk, ya. Sperma itu jumlahnya ya di atas, harus diusahakan di atas 60 juta, ya. Kemudian bentuknya juga yang normal itu harus sedapat mungkin di atas 10-20%. Nah ini ya yang normal seperti ini, di mana ada kepala yang lonjong, ya. Kemudian kita lihat juga ada ekornya, ya, yang panjang seperti apa namanya tuh pecut, ya, seperti cambuk, ya. Nah, tapi kalau kita lihat yang abnormal, kita bisa lihat ada sperma-sperma yang tidak mempunyai badan, bahkan tidak mempunyai ekor. Ada juga sperma-sperma yang ekornya melengkung. Ada juga yang ternyata ekornya di belakang kemudian membentuk seperti lingkaran. Ada yang ekornya 2. Nah, itu ada semuanya adalah sperma-sperma yang abnormal. Demikian juga dengan bentuknya yang bengkok, yang kemudian juga bentuk badannya itu juga tidak lurus seperti itu, ya. Bahkan ada yang gemuk. Ya, nah ini semua adalah bentuk-bentuk yang abnormal. Tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam hal, termasuk radikal bebas, suhu yang terlalu panas. Jadi kalau kita menggunakan pakaian seperti jeans, ya, kemudian kita juga sering ke spa, ya, kemudian supir yang bekerja dekat daerah yang panas, mesin, ya, gitu, mesin, ya. itu juga kompor dan sebagainya, koki. itu juga bisa mempengaruhi daripada kualitas jumlah gerakan daripada sperma kita. Ada dampak yang lebih serius pada seorang laki-laki yang dia sering terpapar radikal bebas atau banyak paparan radikal bebas pada tubuhnya. Seperti dikatakan tadi oleh Mas Boyke, bahwa kualitas, kuantitas, dan bentuk dari sperma ini akan terganggu, dan ini juga akan mengganggu fungsi reproduksi seorang pria tersebut. Ya, karena sperma diperlukan untuk membuahi sel telur, ya, supaya pasangan Anda bisa segera hamil. Nah, data mengatakan sekarang angka infertilitas itu terus meningkat, ya. 10-15% dari pasangan usia subur yang sudah menikah lebih dari 1 tahun tanpa menggunakan kontrasepsi, melakukan hubungan intim secara teratur, tapi belum terjadi kehamilan. Nah, ini kita cek dulu nih kualitas spermanya, kuantitas spermanya, dan bentuk dari spermanya. Apakah ini terganggu karena radikal bebas tadi? Kalau iya, maka Anda harus cari solusi supaya kualitas sperma Anda menjadi baik dan fertilitas Anda pun juga akan menjadi baik. Dan Anda senang, pasangan Anda pun senang, dan kemudian Anda bisa membentuk suatu keluarga di mana ada anak yang dihasilkan dari hubungan suami istri, sehingga Anda bisa menikmati hidup ini jadi lebih baik lagi. Memang radikal bebas tidak bisa kita hindari, belum dari yang diproduksi di dalam tubuh dan di luar tubuh pun memang ada di mana-mana. Misalkan polusi udara, kan nggak mungkin dong kita nggak bernapas, kita pasti akan bernapas. Setiap menitnya bernapas 20 kali, berarti ada partikel-partikel kecil yang jahat, yang tidak sehat di dalam udara yang terhirup masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan menurut penelitian dari Greenpeace mengatakan bahwa setiap orang yang hidup di kota-kota besar di Indonesia setiap bulannya itu menghirup kurang lebih 10.000 partikel dari mikroplastik. Itu baru dari udara, belum lagi dari makanan, belum lagi dari minuman. Dan data juga mengatakan bahwa warga Indonesia ini mengkonsumsi mikroplastik tertinggi di seluruh dunia. Dikatakan bahwa per kapita setiap bulan itu mengkonsumsi kurang lebih 15 gram mikroplastik. Itu setara dengan 1 sendok makan. Tuh, gambarannya kurang lebih demikian, ya. Jadi mikroplastik, iya, mikroplastik ini merupakan partikel plastik berukuran kecil yang kurang dari 5 mm. Bayangin, ada mikroplastik, ada nanoplastik. Nanoplastik ini yang jauh lebih kecil lagi. Memang tak terlihat secara kasat mata, tetapi dampaknya tidak terduga. Nah, ditambah lagi kita bisa lihat bahwa sebenarnya mikroplastik ini mencemari berbagai aspek dari makanan itu sendiri. Dari garam, gula, makanan-makanan yang berasal dari laut. Belum lagi kalau kita lihat, ya, pengolahan yang tidak tepat, mungkin dimasak dengan suhu yang panas, lalu menggunakan wadah plastik, ditampung dengan wadah plastik, sehingga mikroplastik ini seolah-olah bersahabat sekali dengan kita. Dikatakan bahwa mikroplastik juga ditemukan mengalir dalam pembuluh darah manusia. Dia ada di mana-mana dan memicu terjadinya sumbatan pembuluh darah. Kita bisa sama-sama lihat, bahkan dari studi diambil sampel penyumbatan pembuluh darah, ketika dicek di dalam trombus itu ada mikroplastiknya, pemirsa. Oleh sebab itu, karena kita sadar bahwa kita tidak bisa menghindar, nggak bisa terhindar dari radikal bebas secara sepenuhnya, maka kita perlu solusi lain nih. Solusi yang untuk melawan radikal bebas dan mengurangi dampak dari radikal bebas itu sendiri. Jawabannya adalah antioksidan. Cuman yang menjadi masalahnya itu,
kita untuk mendapatkan antioksidan itu kan nggak mudah juga ya. Berapa banyak sih sayur-sayur segar yang harus kita makan? Berapa banyak sih vitamin C yang harus kita makan? Tentunya kita harus bisa mendapatkan produk yang bisa membuat kita melawan antioksidan itu dengan bentuk yang mudah memakannya, bentuknya juga simpel, dan yang jelas adalah bahwa hasilnya juga terbukti. Buktinya dari mana? Ya dari hasil penelitian, dari izin yang diberikan juga oleh lembaga negara misalnya. Di sini kita bisa tahu ada satu fakta, berarti suplementasi ini penting. Setuju. Ini berlaku untuk semua orang, baik tua maupun muda. Tapi bagaimana caranya supaya kita menjadi consumer yang bijak, supaya kita tidak tertipu, dan yang masuk ke dalam kita ini kita bisa konsumsi jangka panjang secara aman, juga berguna bagi generasi muda maupun generasi yang sudah lanjut usia. Bagaimana caranya? Setuju, Win. Jadi ini sebagai konsumen ya, kita ini jangan kemudian terbujuk dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan di luar sana. Banyak sekali ditawarkan, tapi sekali lagi kita harus bijak untuk memilih ya dari sekian tawaran. Ya sekali lagi kita lihat nih bahwa bagaimana sih metabolisme tubuh kita, apa sih dampak radikal bebas, apakah kita terpapar radikal bebas? Jawabannya pasti. Kemudian gimana sih supaya kita sehat, dan upaya yang kita lakukan adalah dengan tadi salah satunya memberikan suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral. Dan ini harus memang betul-betul kita yakini, tadi dikatakan Mas Boyke, bahwa kandungannya jenisnya memang sesuai dengan kebutuhan harian kita. Jangan berlebihan, jangan kemudian kurang. Kemudian daya larutnya dikatakan Mas Boyke juga ini harus baik, harus tinggi, jangan sekedar numpang lewat. Kemudian yang perlu dipastikan adalah bagaimana produksinya, bagaimana pembuatannya, dari pemilihan bahan bakunya, kemudian proses pengolahannya sampai pengepakan dan segala macam, ini semuanya harus diawasi atau dengan standar yang memang terbaik. Dan kemudian sekali lagi kalau kita di Indonesia, apapun makanan obat yang berada di Indonesia ini kan diawasi oleh Badan POM, dan ini harus sudah uji lulus dari Badan POM, sehingga kita yakin nih ya ada yang ditawarkan sekian banyak, kita pilih yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan ini harapannya bisa menjaga kesehatan kita. Jadi sekali lagi yang dimasukkan tubuh kita itu kita harus pilih-pilih, kita harus cermat, jangan sembarangan. Ya. Dan pemirsa tentunya kita tahulah ya, di atas usia 60 tahun saja banyak sekali orang-orang yang sudah dikatakan angka harapan hidup 74 tahun. Tapi di atas 60 tahun banyak sekali yang menderita penyakit kronis. Apa saja? Diabetes, hipertensi, kemudian juga gangguan-gangguan seperti stroke jantung. Nah, mereka-mereka itu tentu membutuhkan antioksidan yang lebih banyak. Ya, lebih tertuju ya kepada mereka-mereka untuk mereka bisa survive dengan penyakitnya ini. Ya, dan antioksidan itu tentunya bagi mereka-mereka apalagi yang sudah 60 tahun ke atas, tentunya kita mengharapkan yang lengkap, mudah didapatkan, dan juga efektif diserap oleh tubuh kita untuk mencegah penyakit ini berlangsung makin kronis, dan makin mengganggu kualitas hidup kita. Nah, kalau Anda mau sehat, maka harus Anda berupaya, harus Anda lakukan upaya. Jadi tidak bisa sehat begitu saja ya. Pertama, menerapkan pola hidup sehat. Saya sudah melakukan pola hidup sehat. Oke, coba cek pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sudah. Kemudian lengkapi dengan penggunaan antioksidan. Kenapa? Karena setiap hari kita terpapar radikal bebas. Kita tidak bisa menghindari itu. Maka untuk menjaga supaya tubuh kita tetap terjaga, tetap sehat, maka kita perlu sekali suplementasi antioksidan. Ya, untuk Anda supaya tetap sehat. Kemudian kalau Anda yang berkaitan dengan fertilitas, gangguan kesuburan, pria maupun wanita, Anda perlu antioksidan. Dan buat Anda yang punya masalah dengan hipertensi, diabetes, kemudian kolesterol tinggi dan segala macam risiko penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit ginjal, semuanya kita perlu antioksidan. Jadi suplementasi antioksidan ini merupakan suatu hal yang diperlukan oleh setiap orang ya selama Anda ingin sehat. Di sini kita bisa melihat betapa besarnya peran dari suplementasi, antioksidan dan juga vitamin dan mineral. Tapi pemirsa, harus pilih yang paling tepat. Tadi yang para praktisi sudah jelaskan, ini hanya konsumsi antioksidan. Ini solusinya adalah 2 tablet Evolife AS10 per harinya dengan 10 kandungan antioksidan, multivitamin dan mineral yang semuanya lengkap pemirsa. Sebagai informasi awal, suplemen ini diformulasikan untuk para astronot guna memelihara kesehatan mereka selama mereka bertugas di luar angkasa sana yang tinggi dengan paparan radikal bebas. Kini, Evolife AS10 hadir di Indonesia agar kita semua bisa mendapatkan dan merasakan manfaatnya. Suplemen Evolife AS10 ini banyak keunggulannya. Yang pertama adalah Pharma IQ Manufacturing, uji kualitas untuk mutu tinggi. Yang kedua adalah biorelease teknologi, daya larutnya di dalam tubuh lebih dari 95% pemirsa. Dan BSCG certified, ini drug free, jadi
bebas dari bahan kimia dan juga obat-obatan. Yang terakhir ya, sudah lulus dari uji Badan POM. Ayo, siapa aja yang butuh suplemen Evolave ini? Kita semua pemirsa. Makanya ayo segera konsumsi dan dapatkan suplemen Evolave dengan cara silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda dan call center Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, kita tangkal namanya radikal bebas, tingkatkan kesehatan kita dan cegah penuaan dini dan penyakit kronis dengan Evolave sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kita tidak bisa menghindari namanya radikal bebas. Tadi sudah ada solusi yang besar, yaitu dalam bentuk suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral. Tadi sudah jelaskan banyak sekali gangguan kesehatan dari radikal bebas ini. Terutama kalau misalnya Anda saat ini mengalami berat badan yang berlebihan pemirsa. Ini bisa jadi problem yang sangat besar dan terutama kita Go Healthy selalu punya solusi untuk kesehatan Anda. Ini dia, tahukah Anda wanita gemuk memiliki usia reproduksi yang lebih tua? Wah, ini satu statement yang sangat menakutkan sebenarnya. Ya, betul. Ini kenapa dan Kalau solusinya bagaimana? Wanita satu dibilang gemuk dari penampilan kok kayaknya tersinggung jadinya. Tersinggung. Wanita kelihatan lebih tua tersinggung juga. Karena kalau kita nanya umur bagaimana biasanya sensitif ya gitu. Jadi sebenarnya penjelasannya adalah gini. Wanita gemuk itu kan lemaknya berlebih ya. Yang lebih kita fokuskan adalah lemak visceral, lemak yang pada organ-organ dalam. Jadi bukan lemak di lapisan luar. Dan kemudian lemak ini pun juga akan mengganggu pada proses metabolisme dalam tubuh wanita tersebut. Kemudian kalau kita kaitkan dengan komplikasi dari obesitas nih, kita lihat nih ya. Ya, pertama gangguan reproduksi. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Tapi sebenarnya yang banyak atau hal lain juga mengganggu dengan wanita berat badan berlebih atau juga obesitas adalah moodnya akan terganggu ya kanker pada sel indung telur, kemudian kanker pada endometrium, kanker yang juga berisiko karena tadi adanya peningkatan lemak tubuh yang berlebih. Kemudian juga ada gangguan penyakit hati atau liver ya. Ini terjadi karena tadi tubuh punya beban yang berlebih karena lemak yang berlebihan tadi. Dislipidemi tentunya pasti ini akan jadi peningkatan kadar kolesterol. Bisa juga terjadi resistensi insulin, terjadi diabetes tipe 2. Nah, kemudian ini akan terus bergulir, akan terus berdampak adanya masalah dengan tekanan darah yang meningkat, ada hipertensi, kemudian nanti juga akan berkaitan dengan penyakit pada jantungnya, kemudian juga bisa terjadi pada pembuluh darah di otaknya terjadi stroke. Jadi dampaknya luas sekali pemirsa ya. Jadi sekali lagi wanita gemuk ini bukan sesuatu yang menyenangkan tentunya, tapi ini sesuatu yang mencemaskan, sesuatu yang harus dikendalikan, sesuatu yang bisa Anda kendalikan. Jadi sekali lagi kan kalau obesitas itu hanya karena apa yang kita masuk lebih banyak daripada apa yang kita gunakan atau kita keluarkan. Ya, jadi sekali lagi untuk Anda obesitas, ayo mulai berpikir untuk menurunkan berat badan Anda. Karena sekali lagi orang yang obesitas ini ya memang terlihat dia lebih tua. Ya, karena di dalam tubuhnya selain di dalam tampilan luarnya, dalam tubuhnya pun juga terjadi kerusakan atau gangguan metabolisme sehingga dia terlihat lebih tua, ya tua secara fisik dan juga secara fungsi-fungsi organ di dalam tubuhnya. Dan ini sebenarnya akan membuat wanita tersebut kualitasnya menjadi terganggu juga. Oke, jadi kalau kita berbicara masalah obesitas, ini patokannya nggak cuma berat badan. Pada dasarnya adalah obesitas merupakan sebuah penyakit ya pemirsa, bukan kondisi. Penyakit di mana terjadi penumpukan lemak di dalam tubuhnya. Ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Contohnya adalah menghitung IMT atau indeks massa tubuh dengan membagi berat badan dibagi dengan tinggi badan yang sudah dikuadratkan dalam bentuk meter. Nanti hasilnya bisa dicocokkan nih terhadap klasifikasi indeks massa tubuh sesuai dengan Asia. Apabila di atas dari 23 sampai 25 maka kita sebut berlebihan berat badan, di atas 25 maka sudah dibilang obesitas. Tetapi ingat bahwa berat badan ini bukanlah menjadi patokan utama. Yang lebih kita takutkan adalah lemak yang menumpuk di organ visceral. Nah, bisa diukur dengan mengukur lingkar pinggang, misalkan dengan menggunakan alat meteran sederhana, ya kan. Kalau misalnya pada wanita itu lebih dari di atas 80 cm, maka dikatakan mengalami perut buncit, atau pada pria di atas 90 cm. Lalu juga ada beberapa pengukuran yang bisa Anda lakukan, misalkan
pembesaran adalah waist hip ratio dengan membagi lingkar pinggang dengan lingkar panggul. Kalau misalnya di atas 0,8 pada wanita atau di atas 1 pada pria, itu juga dikatakan mengalami perut buncit dan Anda beresiko mengalami komplikasi-komplikasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boy. Jadi untuk itu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita harus memperbaiki komposisi tubuh kita, ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya pertama adalah kita bisa mengkonsumsi suplemen. Suplemen nanti bikin gemuk? Enggak. Justru suplemen itu yang bisa membantu menyeimbangkan kondisi tubuh kita, berat badan kita juga, ya. Yang dimana dia bisa mengatasi radikal-radikal bebas. Karena sebagian besar kegemukan kita juga disebabkan tadi oleh Mas Boy dikatakan disebabkan oleh karena banyaknya radikal bebas di dalam tubuh kita. Iya, jadi kita ulang lagi ya pemirsa ya, apa sih itu radikal bebas? Ingat, radikal bebas adalah zat kecil yang dapat merusak tubuh kita. Bisa berasal dari luar tubuh, misal dari udara, makanan, minuman yang tercemar, maupun diproduksi dari dalam tubuh kita sendiri. Sekarang kita kembali ke kasus kegemukan ya. Kita tahu bahwa kegemukan ini akan menimbulkan peradangan kronis, mempercepat penuaan dini. Kok bisa? Karena tadi peradangan kronis ini otomatis akan memicu tubuh Anda untuk memproduksi radikal bebas berlebih. Nah, sekarang kita tahu nih, di mana-mana di luar pun dari udara, makanan, minuman yang kita konsumsi ini terpapar dengan radikal bebas yang tinggi juga. Jadi dapatnya double pemirsa. Dari luar sudah terpapar di mana-mana, dari dalam tubuh pun diproduksi secara berlebihan. Makanya nggak heran orang-orang yang kegemukan ini cenderung mengalami penyakit kronis, cenderung mengalami penuaan dini, mau pada pria, mau pada wanita. Permasalahannya adalah prevalensi obesitas atau kegemukan di Indonesia saat ini sedang meningkat. Dikatakan 1 dari 3 hingga 4 warga Indonesia yang sudah di atas 15 tahun mengalami kegemukan. Oleh sebab itu tentu kegemukannya harus kita turunkan, harus kita atasi. Di saat bersamaan radikal bebas ini harus dilawan. Nah, yang lawan siapa? Jawabannya adalah antioksidan. Tapi pemirsa sulit kan? Kita harus memilih ke apotek atau ke pabrik toko obat di mana begitu banyak tersedia multivitamin, antioksidan A, antioksidan B, mineral A, mineral B. Berapa banyak? Bisa-bisa kita makan satu mangkok isinya adalah gabungan dari bermacam-macam antioksidan dan vitamin. Ya, yang kita butuhkan yang seperti apa? Yang kita butuhkan adalah tentunya adalah suplemen hanya katakanlah penggunaannya praktis ya, satu suplemen tapi sudah mencakupi secara keseluruhan ya. Kemudian juga dia bisa diserap secara maksimal oleh tubuh kita ya. Kemudian juga dia juga terbuat dari bahan-bahan alami ya, bermanfaat dan juga praktis mengkonsumsinya. Nah, itu yang harus kita cari suplemen tersebut supaya kita hidup bisa lebih sehat, lebih berkualitas dalam menangkal yang namanya radikal bebas, baik dari tubuh kita sendiri maupun radikal bebas yang datang dari luar. Ya, jadi seperti katakan Mas Boyke tadi bahwa memang pemilihan suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral itu memang harus benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan kondisi tubuh kita. Jadi sekali lagi kalau kita kemudian memilih yang tidak tepat, kemudian apalagi nih orang-orang punya masalah dengan mengunyah, menelan atau orang-orang dengan adanya kelumpuhan pada pesarafannya sehingga dia ada gangguan proses pengunyahnya, kemudian orang-orang yang memang sudah lansia di mana proses penyerapan pada ususnya, pada pencernaan pun juga terjadi gangguan, maka perlu sekali nih pembelian suplementasi antioksidan ini memang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Ya seperti katakan Mas Boyke tadi bahwa kandungannya harus jenisnya harus tepat, jumlahnya kandungan tepat, kemudian juga diserapnya juga atau daya serapnya juga baik ya. Sekali lagi ini penting sekali karena kalau tidak diserap dengan baik maka dia tidak akan ada manfaatnya untuk tubuh kita ya. Jadi pemirsa Anda harus cermat, Anda harus teliti, Anda harus memilih suplementasi antioksidan yang memang banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Baik, terima kasih semua praktisi kesehatan untuk semua nasihatnya. Jadi pemirsa, hari ini sudah ada kuncinya nih. Mau sehat, ayo konsumsi namanya antioksidan. Nah, solusinya adalah silakan konsumsi 2 tablet Evolife AS10 per harinya dengan kandungan 10 kandungan antioksidan, multivitamin dan mineral yang semuanya lengkap.
Sebagai informasi awal, suplemen ini diformulasikan untuk para astronot guna memelihara kesehatan mereka selagi mereka bekerja di luar angkasa sana yang tinggi sekali dengan paparan radikal bebas. Kini Evolef AS10 sudah hadir di Indonesia agar kita semua dapat merasakan manfaatnya. Suplemen Evolef AS10 ini banyak sekali nih keunggulannya. Nomor 1 adalah Pharma IQ Manufacturing, uji kualitas mutu tinggi. Biorelease teknologi ini daya larutnya di dalam tubuh kita lebih dari 95% pemirsa. Dan juga BSCG Certified Drug Free sehingga bebas dari bahan kimia dan obat-obatan. Terakhir, sudah lulus dari uji Badan POM. Mantep banget pemirsa. Siapa aja yang butuh suplemen Evolef AS10 ini? Ya kita semua pemirsa. Makanya ayo segera konsumsi dan dapatkan suplemen Evolef AS10 dengan cara hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Call center Gokomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, kita tangkal namanya radikal bebas, tingkatkan kesehatan kita dan cegah panuan dini dan penyakit kronis dengan Evolef AS10 sekarang juga. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.